Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah usahanya, berkah segala sesuatunya. Amin. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Tentunya untuk yang sudah sering nonton, yang baru atau yang lama, kalau belum subscribe, ayo dong subscribe dulu. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Jangan lupa teman-teman yang tulis-tulis hadir, semoga panjang umur. Teman-teman yang pencet like, yang sudah absen-absen, semoga dimurahkan rezekinya dan juga segala urusannya. Amin ya Allah. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe ya. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri ya. Selamat bergabung untuk semuanya, selamat nonton video ini. Kalian nonton judulnya pasti langsung jadi bertanya-tanya, ada apa lagi ini? Nggak usah kalian. Aku kadang-kadang mikir gini ya, 2025 ini kalau kita baca, kalian tonton video intuisinya aja deh. Waktu baca intuisi itu lengkap banget, komplit banget. Dari virus, iya. Kemudian gempa sudah kita baca, memang ada potensinya. Kali ini malah secara spesifik, Jawa Barat menjadi titik peringatan pertama yang disampaikan Eyang Maung Telon di awal 2025. Apa yang beliau sampaikan Mas Tulus, nanti saya akan jabarkan secara detail ke kalian apa yang disampaikan Eyang Maung Telon untuk Jawa Barat ya. Ingat, ini hanya sebuah pesan yang disampaikan Eyang, yang disampaikan Eyang Maung Telon juga bisa salah, jadi teman-teman gak perlu 100% mempercayai apa yang saya bahas di video ini. Setuju? Setuju. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang semoga hutang intang lunas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya. Rekening donasi masih buka meskipun Mas Tulus sedang tidak berada di Jakarta. Yang tidak ada itu hanya pengiriman minyak bidara sampai
sampai Mas Tulus sudah beranjak pulang ke Jakarta lagi. Tetapi kalau misalnya teman-teman untuk yang bantu sedekah nasi box masih terus berlanjut, insya Allah Allah kabul, izinkan ada. Amin. Insya Allah Allah cukupkan sedekah nasi box kita di awal Januari 2000, di awal 2025. Semoga Allah izinkan ada. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Transfer minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah membantu. Semoga Gusti Allah berkahi hidupnya, usahanya, keluarganya, segala urusannya Allah jadikan berkah berkat sedekahnya. Amin. Semoga pahala, niat, tujuan sesuai dengan hajatnya Allah terima, Allah sampaikan. Kemudian juga semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga, dan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Mungkin saat video ini tayang kalian sudah mulai ya arus mudik lah ya. Arus balik sudah mulai kembali ke posisinya untuk menjajaki dunia yang sebenarnya. Udah habis Mas Tulus duitnya, udah capek, sudah waktunya ngumpulin lagi, nyiapin materi lagi, nyiapin tenaga lagi, kerja lagi untuk mencapai sesuatu yang sudah ditargetkan di tahun ini. Amin. Semoga yang sudah liburan, yang masih liburan diberikan keselamatan berangkat sampai pulang. Kemudian juga yang sudah pulang semoga segera pulih dan pekerjaannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Allah. Semangat, pastinya harus semangat ya. Meskipun di video ini saya menyampaikan sesuatu yang bikin saya nggak semangat. Kita dari awal kita membahas angka 2025 itu saya juga sudah memberikan clue kepada kalian bahwa ada kemungkinan besar sekali kalau untuk gempa-gempa yang terjadi. Bahkan saya coba untuk menghitung kemungkinan megatrust itu apakah memang ada atau tidak. Di 2025 kemungkinan ada, bahkan kemungkinan tsunami sangat besar sekali. Kenapa? Kalau megatrust kemungkinannya ada, kalau tsunami kemungkinannya juga lebih besar lagi. Kenapa? Karena di balik angka 2025 sendiri, saya melihat ada kegaduhan atau ada kerusuhan besar yang disebabkan oleh air karena faktor tanah. Nah, di sini di video ini saya ingin menyampaikan pesan yang mau telon untuk Jawa Barat khususnya. Saya tidak mengkhususkan satu titik saja, tapi untuk semua Jawa Barat. Meskipun lagi beliau menyebut nama tempat yang pernah saya singgahi lagi dan lagi. Kalau subscriber lama tahulah Mas Tulus pernah kemana di daerah Jawa Barat, pernah liburan sampai nginep di sana, itu pernah. Teman-teman yang tahu silahkan, tapi aku nggak mau mengucapkan itu, aku takut ya Allah, aku takut jadi kobul, itu coba coy jangan sampai. Tapi ini satu hal yang harus diwaspadai teman-teman tuh yang punya Jawa Barat, karena Jawa Barat lumayan banyak sekali sesar, lumayan sekali sering terjadi gempa, dan aku harap ini benar-benar sesuatu yang masih perlu diwaspadai juga, tapi bukan berarti untuk takut ya, tapi untuk hati-hati saja supaya kedepannya lebih waspada atau lebih hati-hati terkait dengan kemungkinan gempa yang terjadi di sekitar kita, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dan ini ada yang beliau sampaikan itu malah yang dekat dengan saya posisinya, dan saya itu dari Bandung itu main cuma beberapa jam saja ya, dan juga Banten itu juga berbatasan langsung dengan Sukabumi. Dekat juga dengan kita. Dan ini astagfirullahaladzim. Ya Allah ya, harapan saya nggak ada apa-apa ya. Tapi ini yang disampaikan Emang Telon. Oke, sekali lagi disclaimer-nya, teman-teman nggak perlu percaya dengan yang saya sampaikan, tapi itu perlu kehati-hatian saja. Semoga
apa ya, ada penelitian khusus setelah yang disampaikan yang mau telur ini untuk mengantisipasi ketika memang amit-amit terjadi sesuatu. Jadi mudah-mudahan setelah ada video ini ada yang nonton, kemudian bisa melakukan penelitian apakah memang sekitar Bandung, kemudian Pangandaran, Sukabumi, titik-titik yang memang ada sesar-sesarnya itu, apakah memang masih Garut, Sumedang ya. Mudah-mudahan sesar-sesar yang sedang aktif ini mudah-mudahan tidak beraktivitas secara signifikan. Karena yang dimaksudnya yang Maung Telon di sini adalah memang apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu ada ular yang sedang akan bergerak. Baru bergerak. Baru baru molet lah kalau bahasa Jawanya. Molet apa ya? Molet bahasa Indonesianya apa? Aku bingung deh. Menggeliat. Jadi ibarat kata ular itu kalau penggambaran yang mau telon tuh ularnya itu sudah dikurung cukup lama tapi ularnya lagi pengen gerak. Nah geraknya ular ini yang bagi saya itu cukup bahaya karena dampaknya juga akan lumayan besar. Beliau menyampaikan bahwa ini akan berpotensi juga terjadi di tempat yang dekat dengan tempat tinggal saya atau bahkan tempat di mana saya dulu pernah singgah, naudzubillah min dzalik. Dan salah satu tempat saya singgah itu memang ada di daerah sono yang dekat dengan Majalaya, dan saya pernah satu hari nginap di sana dan Allahu Akbar. Jadi agak deg-degan. Tadinya jujur teman-teman, saya akhir tahun ini pengen ngajak adik saya ke Bandung, tapi karena memang ada satu dan lain hal nggak jadi karena memang saya harus mendadak harus pulang. Jadi agak shock juga ketika saya tiba-tiba membatalkan niat untuk jalan-jalan ke Bandung dengan adik-adik saya. Tiba-tiba saya pengen pulang aja, tapi membatalkan secara sepihak untuk pulang ke Bandung, ke Lampung. Padahal ponakanku masih masuk sekolah tanggal 6. Jadi masih efisien sekali, tanggal 5 kita masih baru pulang. Tapi saya putuskan nanti malam saya pulang tanggal 3 Januari. Jadi aduh, ini satu hal yang mengejutkan sih. Kenapa tiba-tiba saya nggak pengen ke Bandung? Kenapa tiba-tiba saya pengen pulang? Dan ini tiba-tiba yang ngomong ini jadi, aduh di kepala saya tuh jadi kayak sesuatu yang mengerikan aja gitu. Mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa ya. Harapan saya ini sebuah peringatan saja untuk lebih kehati-hatian, khususnya untuk wilayah-wilayah yang ada ulonya, yang ada ularnya. Nah, yang dimaksud ada ularnya adalah yang pasti daerah-daerah Jawa Barat yang memang ada potensi atau di sekitar sesar. Nah, ini satu hal yang mudah-mudahan ada penelitian khusus yang dilakukan untuk meneliti ini supaya ada aktivitas nih sekarang. Ada aktivitas di Jawa Barat yang memang di titik ini sedang dalam kondisi mulai ada aktivitas lagi. Jadi ini untuk mengantisipasi PVMBG, mungkin Basarnas atau mungkin BMKG nanti boleh segera melakukan penelitian. Harapan saya mudah-mudahan ketika terjadi sesuatu itu bisa diminimalisir kejadiannya dan juga bisa untuk menghindari dalam tanda kutip sesuatu yang terjadi dengan skala yang cukup besar. Amin cuma bayi. Mudah-mudahan tidak. Amin. Nah, dari apa yang disampaikan yang Mang Telon, jujur teman-teman nih banyak sekali juga yang mengarahkan pertanyaannya. Ini tiba-tiba lagi nih awal-awal tahun 2025 BMKG itu beberapa kali juga ngerilis di diwawancara oleh TV terkait dengan Megatrust, dan teman-teman juga banyak yang beranggapan ke sini. Jadi kalau teman-teman tanya lagi, Megatrust mungkin nggak terjadi di 2025, mungkin tsunami mungkin nggak terjadi di 2025, sangat mungkin. Justru aku lebih cenderung ke tsunami terjadi di 2025. Tetapi sekali lagi ini kan hanya lewat hitungan angka. Saya tuh bisa salah banget. Jadi teman-teman nggak perlu serius. Dan di 2025 ini gempa dengan skala yang cukup besar, skalanya besar sekali, bahkan 5 di atas 7 pun ada poin di sini. Saya melihat ada poin gempa itu di angka-angka yang saya baca dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Desember 2025. Aku melihat ada potensi angka gempa, dan angka gempanya kalau dicerna, kalau dirangkum, dihitung semuanya, jumlahnya tuh banyak banget, poinnya tuh luas banget dengan skala yang besarnya tuh lumayan banyak. Jadi kalau misalnya kita rangkum nih dari satu tahun ke depan, 2025, saya baca melalui angka karena saya mampunya di situ. Dibaca melalui angka dari 1 sampai tanggal 31 Desember 2025. Poin untuk titik di mana ada gempa tadi itu tuh banyak banget. Gempanya banyak, dari yang kecil dan yang besar ini juga banyak banget. Dan sebagian besar gempa yang terjadi di 2025 ini, sebagian besar terjadi di air teman-teman, di laut. Nah patahannya tadi juga disampaikan oleh BMKG bisa jadi
patahan yang timbul yang menyebabkan tsunami. Megatrasnya tadi aktif, kemudian ada patahan yang mencuat ke air sehingga airnya jadi tsunami untuk di bagian daratnya. Ini satu poin yang sementara membuat saya menjadi dakdikduk, apalagi ditambah dengan info yang disampaikan Eyang Maung Telon. Bahkan ketika saya hitung angkanya, potensi itu memang betul-betul ada. Jadi mungkin saja BMKG kembali mencuatkan isu ini, ya memang beliau sudah menyampaikan para ahli sebelumnya Megatrust ini bukan sesuatu yang bisa disangkal lagi. Pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan. Hanya tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu ini sekali lagi karena kuasa Allah juga. Kita nggak tahu apa-apa soal itu. Dan saya pribadi, meskipun saya bisa menyampaikan hitungan-hitungan saya juga tidak pernah memastikan apa hitungan saya gitu loh teman-teman. Jadi ya kalau kalian tanya Megatrust mungkin nggak di sini, mungkin tsunami ada nggak di 2025 kalau dari hitungan angkanya? Sangat, 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 sangat mungkin. 2025. Dua aja air, lima aja gaduh atau rusuh. Air yang membuat rusuh, air yang membuat gaduh, airnya ngamuk, gelombangnya tinggi, tsunami-nya juga lumayan tinggi. Kalau dibaca dari angkanya, dengan skala gempa-gempa yang saya baca tadi teman-teman, ini ada beberapa titik gempa yang terjadi dengan skala yang sangat besar, bahkan bisa 8 minimalnya. Terus bisa memicu 36 lah, 36 meter jatuhnya. Kalau secara hitungannya. Harapanku mudah-mudahan salah ya hitunganku. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Allahu Akbar. Tanah ini memang salah satu yang dominan sekali sih teman-teman. Jadi aku nggak bisa juga ngelarang teman-teman untuk percaya atau enggak. Tapi ya silahkan dicerna sendiri. Elemen kalau hawanya panas, kalau rasanya tidak nyaman di badan dengan hawa panasnya, itu elemen yang muncul dari tanah, teman-teman. Elemen yang muncul dari bumi. Dan kalau bumi sudah panas, ada beberapa titik yang artinya juga akan berpotensi menjadi pemicu. Ya, salah satunya adalah gunung-gunung yang erupsi. Jujur, ketika saya mendengar ada pesawat yang jatuh lagi di air katanya, di luar negeri sana. Harapanku, oke, intuisiku mengarah ke pesawat yang jatuh di air. Mudah-mudahan ini sudah selesai di sini, jangan di Indonesia, sudah cukup di situ saja. Harapanku, tapi sekali lagi kan semua haknya Allah ya. Sekali lagi beberapa kali juga terjadi, tapi ini satu hal yang nggak bisa saya sangkal, hal yang nggak bisa saya pastikan, tetapi mudah-mudahan jadi bahan kewaspadaan aja, nggak perlu dipercaya ya. Kemudian ada satu titik lagi yang disampaikan Eyang Maung Telon bahwa ada sebuah lembah yang konon katanya akan kembali diratakan, akan kembali dikembalikan kembali kepada fungsinya. Aku nggak tahu ini lembah apa, tapi ada yang sudah apa kalau maksudnya yang tadi Pak Alem tuh terlalu apa ya? Terlalu digali. Apa sih istilahnya? Terlalu dipaksa gitu loh teman-teman, dipaksain menanam sesuatu. Artinya gini, tanah itu mungkin hanya seharusnya tanah itu dimanfaatkan cuma 1 tahun misalnya, tapi ternyata 1 tahun 1 kali nanam misalnya ya. Tiba-tiba tanah itu digunakan untuk tanam sesuatu yang di atas 1 tahun 2 kali 3 kali. Jadi harusnya tidak sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan porsinya, sehingga dia akan dikembalikan kepada fungsinya. Sekali lagi, aku nggak bisa memastikan juga. Kemudian ketika ini berdampak kepada elemen tanah, berarti juga kita pasti perlu mewaspadai terkait dengan gunung-gunung yang masih ada aktivitasnya, dan juga untuk lebih mewaspadai itu. Karena beliau juga menyinggung akan diawali dengan kejadian tersebut akan diawali dengan aktifnya gunung. Salah satu gunung dengan aktif cukup besar, setelah itu mungkin akan mengarah ke gempa yang dimaksudkan yang mau telon. Naudzubillah min dzalik, semoga Jawa Barat baik-baik saja. Kita semua dalam lindungan Allah, tidak terjadi apa-apa dan kita dihindarkan dari itu. Amin. Itu yang bisa Mas Teh sampaikan ke kalian teman-teman. Sementara Mas Teh nggak bisa bikin video panjang-panjang karena ini harus aktivitasku lagi banyak. Keponakanku lagi di sini, jadi aku menyampaikan pesannya sesuai dengan yang beliau sampaikan, tapi untuk hati-hati saja. Satu hal yang harus kita lakukan, katanya beliau menyampaikan ketika kita sudah mendengar satu suara gemuruh atau suara yang tidak nyaman di telinga kita dengan suara gemuruh, itu salah satu clue yang disampaikan yang bahwa
kejadian tersebut mungkin sudah dekat dengan waktunya. Suara gemuruh atau tanah yang bergerak dengan suara yang menggelegar sekali, itu akan diberikan kepada beberapa orang diantaranya bisa menyimak itu atau bisa mengartikan ini, atau mungkin bisa merasakan firasatnya adalah dengan suara gemuruh dari tanah yang besar. Dan itu secara halus harfiahnya, secara gaib bisa didengarkan oleh orang-orang tertentu. Mungkin saya, mungkin yang lain. Jadi ini salah satu poin yang harus digarisbawahi ya. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah nonton video ini. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan. Suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip ya. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata saya juga minta maaf ya teman-teman. Kesempurnaan milik Allah SWT, kekurangan milik saya manusia. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Ngomongin gunung ya, tiba-tiba blek. Aku dulu pernah mimpi, pernah ngerasain bau tanah terbakar, terus leherku tersedak sama abu gitu ya. Tiba-tiba ada gunung erupsi, naudzubillah min dzalik. Aku kadang-kadang takut loh ngomong kayak gini, jujur aja. Amit-amit, mudah-mudahan tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi, yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin. Teman-teman yang sekarang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe kendaraan, pengen duwe usaha, amin. Semoga hajat teman-teman segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual, yang saat ini sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, saya doakan semoga yang dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun saudaraku. Mau apa lagi yang Mas Teh bahas silahkan DM di Instagramnya Mas Teh di @bigtulus_official, atau boleh komentar di postingan Mas Teh yang di YouTube ya, sudah Mas Teh upload, kalian bisa komen di situ. Kalau ada infonya juga bisa share di WhatsAppnya Mas Teh dengan info beritanya juga linknya. Apa yang mau dibahas, atau paling simple bisa DM saja ke Instagramnya Mas Teh @bigtulus_official ya. Oke, terima kasih Mas Teh pamit dulu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.